Selamat tahun baru semuanya. Tahun yang baru, tadi pagi saya mendengar Pastor Michael bicara tentang tahun ini, tahun pemurnian. Tapi di balik pemurnian selalu ada pertolongan Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bersyukur sekali buat gereja yang selalu bisa menangkap secara profetik tuntunan Tuhan. Itu luar biasa, karena itu yang terutama. Ya. Nah, siang hari ini saya mau bicara tentang iman. Karena untuk bisa mengalami perkara-perkara yang indah, yang ilahi, yang supranatural dari Tuhan, yang rasanya nggak mungkin bagi kita tetapi selalu mungkin bagi Tuhan, dimensinya cuma satu, pakai iman tuh. Ya. Saya kasih judul siang hari ini, judulnya adalah Hiduplah dengan Iman. Semua katakan sama-sama dengan saya mau hidup bukan karena melihat, tetapi karena saya percaya. Tuhan ada bagi saya. Katakan Tuhan mengasihi saya. Anugerahnya ada dalam hidup saya. Saya akan jadi terang tahun ini. Saya akan jadi berkat bagi banyak orang di tahun ini. Dan kemuliaan Tuhan akan selalu dinyatakan. Kasih tepuk tangan luar biasa. Yes. Di era teknologi, manusia tuh mulai tergantikan loh. Gak bisa dipungkirin. Ada satu teknologi bernama AI, Artificial Intelligence. Wah, itu canggihnya minta ampun. Itu membuat rasanya tenaga manusia kesannya udah kayak gak dibutuhkan lagi. Mendingan ngurusin robot, ngurusin software daripada ngurusin orang. Karena apa? Software nggak pernah baper, manusia seringkali baper, diurusi lebih susah, betul nggak? Artinya apa? Lapangan pekerjaan itu semakin nggak mudah. Kita mesti ngomong fakta yang ada. Penyakit bermunculan di mana-mana, betul ya? Tiba-tiba ada muncul virus yang baru, kemarin udah COVID, muncul lagi virus berikutnya dan berikutnya. Dunia lagi dikuasai banyak hal yang namanya ketakutan. Kebencian beredar di mana-mana, media sosial, sampah kebencian itu beredar dengan luar biasa. Orang nggak suka sama orang dikit langsung nongol di sosmed. Orang bersinggungan dikit, gesekan dikit, langsung keluarin senjata, nongol lagi di sosmed. Ujungnya minta maaf di kantor polisi, betul nggak? Tontonan kita tuh tiap hari kayak gitu, lihat. Itu terjadi di mana-mana. Belum lagi kita bicara moralitas. Mungkin bagi generasi kita udah mulai merasakan saat ini. Di mana pria dengan pria, awalnya aneh sekarang mulai kesannya terlihat biasa. Lihat, moralitas mulai hancur. Sudah mulai keluar dari zona firman Tuhan. Lihat, bayangkan generasi anak cucu ke depan. Itu mereka bisa mikir, jangan-jangan itu yang benar, betul nggak? Dunia tambah gelap dalam segala hal. Makanya kita butuh iman supaya kegelapan apapun ada terang Tuhan di sana. Kita butuh iman benar-benar hari ini. Gak punya iman gak bisa hidup hari-hari ini, saya mau katakan. Penyesatan terjadi di mana-mana, betul ya? Pengajaran yang ngaco, pengajaran yang menyesatkan itu ada di mana-mana. Kalau kita gak punya iman yang kuat, saya mau katakan. Yang awalnya lurus bisa belok loh. Yang awalnya kelihatannya terang baik bisa belok. Iman harus bertumbuh, katakan amin. Harus bertumbuh. 2024, jadikan tahun ini juga sebagai tahun pertumbuhan iman kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Ibrani 11 ayat 1, ini dasarnya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bagus banget dikatakan beriman, itu berarti yakin apa? Sungguh-sungguh. Semua katakan sungguh-sungguh. Akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita nggak lihat. Tapi kita percaya Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Iman itu tidak menyangkali realita. Tapi percaya di balik fakta Tuhan bisa ubahkan. Itu namanya iman. Kita nggak menyangkali realita. Saya sakit. Tapi saya beriman, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Itu namanya iman. Kita nggak mengingkari fakta. Contoh berikutnya. Hari ini rasanya hidupku berkekurangan.
Tapi aku percaya Tuhan bisa cukupkan yang aku perlukan. Padahal kondisi lagi kurang nih. Tapi kita bisa percaya Tuhan bisa ubahkan keadaan. Hari ini keluargaku hancur, aku tahu Tuhan. Tuhan apa lagi? Tapi aku percaya Tuhan bisa pulihkan keluargaku. Bahkan 2024 saya lihat ada banyak di tempat ini yang rindu keluarganya dipulihkan. Amin. Hubungan orang tua, anak, mertua, menantu, saudara, Tuhan bisa pulihkan. Itu iman. Yang dilihat faktanya nggak enak. Tapi kita percaya namanya orang beriman. Di balik fakta, Tuhan bisa mengubahkan. Itu namanya beriman. Nah, sekalipun kita bisa beriman, tapi kita tahu tidak semua yang kita imani itu Tuhan pasti wujudkan. Anggap ini. Hari ini mungkin kita nggak ngerti. Kenapa kok apa yang saya imani nggak dijawab. Tapi percayalah suatu kali kita akan melihat kebaikan Tuhan di sana. Coba kalau kita lihat ke belakang ya. Saya juga lagi merenung hidup saya ke belakang. Saya bersyukur waktu itu di satu musim hidup saya. Saya iman ngotot sekali pakai acara doa puasa. Tapi ternyata yang saya imani itu nggak Tuhan kasih loh. Tapi gara-gara nggak Tuhan kasih, saya malah bersyukur. Ternyata tuh Tuhan punya selalu yang lebih baik. Kalau Tuhan tutup pintu, dia sedang selamatkan Anda. Tapi kalau Tuhan buka pintu, dia mau kita berjalan bersama dengan dia. Supaya bisa mengandalkan dia lebih lagi. Amin. Saya mau bongkar kisah cinta saya boleh? Ini jarang dibongkar di mana-mana. Jadi jemaat GSCS mungkin awal-awal yang mendengar kisah cinta saya. Ada satu musim dalam hidup saya setelah saya tuh pacaran berulang kali gagal. Ketika saya pacaran berulang kali gagal tuh benar-benar ngerasa kayak, Tuhan apa saya ke depan ini masih punya pasangan hidup gitu. Memang saya mungkin gak seganteng Pastor Michael Gunawan. Tapi paling enggak berusaha gitu. Sampai akhirnya satu titik. Saya bertemu dengan seseorang yang menurut saya waktu itu. She's the one. Dia orang yang benar-benar wah pokoknya secara casing, secara pelayanan, secara ini nih. Akhirnya kami pacaran. Gak cuma berhenti di sana. Saya paksa orang tua saya doakan dia. Sedap. Orang tua saya juga hamba Tuhan. Tumpang tangan langsung. Papi doakan ini. Kita doa sama-sama supaya ini aja yang Tuhan terjadikan. Gitu saya doanya. Udah akhirnya kita jalan pacaran. Sampai suatu kali semuanya baik. Sampai satu titik. Saya tuh pelayanan ke luar negeri. Nah di zaman itu. Kalau udah pelayanan ke luar negeri. Mau kontak ke Indonesia. Itu susah. Sekarang enak semuanya pakai WhatsApp betul kan? Video call gampang. Di zaman itu kalau mau telepon dari luar negeri ke Indonesia. Mesti pakai kartu telepon. Betul nggak? Itu zaman era 2007. Mesti pakai kartu telepon. Mahalnya minta ampun. Beneran. Saya masih tinggal di Surabaya tuh. Jadi saya pergi waktu itu ke Eropa. Itu telepon 200.000. Ya ampun. Itu hitungan nggak sampai 1 menit selesai. Mahalnya minta ampun. Jadi karena berat di ongkos. Saya waktu itu keluar negeri cuma telepon sekali doang sama pacar saya. Nah teman saya itu ternyata lebih boros dari saya. Mereka beli kartu yang super mahal. Akhirnya bisa telepon beberapa kali ke pacarnya waktu itu. Singkat cerita, waktu itu pacar saya dengar. Ternyata dia yang menganggap saya kurang perhatian. Temenmu bisa telepon sampai berulang kali kok kamu telepon cuma sekali gitu katanya. Singkat cerita pulang dari sana. Selesai pelayanan saya, selesai juga kisah cinta saya. Bubar langsung. Karena dianggap gak perhatian. Selesai sudah. Akhirnya hari-hari itu lagu Glenn Fredly menemani saat teduh saya. Sandiwarakah selama ini. Cuma nyanyi semua loh. Pak Michael ini jangan-jangan saat teduhnya lagunya Glenn Fredly semua nih. Perjuangannya gak mudah. Nangis. Kini harus aku. Ini bahaya nih jemaah jam 2 ini. Jangan-jangan udah mulai nggak nyanyi lagu waktu yang tepat, sudah lagu Sandiwaraka selama ini. Itu lagu saya. Itu kan liriknya bagus banget. Sepi hariku tanpa dirimu lagi. Terus gimana?
Ngetes. Biarkan kini ku sendiri melawan waktu. Terus apa? Untuk melupakanmu. Terus? Ada beberapa mulai teringat mantannya di sini. Bahaya ini. Lagu itu berbicara karena liriknya tuh ada ngomong, aku tuh sudah tunjukkan, itu waktu itu mantan saya. Orang Surabaya lagi, aduh gak enak banget. Keluarganya kalau di sini udah saya tutup muka aja udah. Itu saya sudah kenalin sampai ke gembala. Gembala tanya dong, mau nikah kapan Ki? Saya siap berkati. Oh tahun depanku, pede banget tahun depan. Ternyata tahun depannya bubar ternyata. Ketika saya diputuskan waktu itu, saya doa kenceng loh. Tuhan, aku minta yang ini, aku gak mau yang lain. Doa kenceng, imanin, doa puasa. Tapi ternyata tetap gayung tidak bersambut. Selesai sudah kisah cinta saya. Sampai akhirnya 2 tahun setelah itu, baru saya akhirnya berjumpa dengan seseorang, orang Surabaya lagi. Ya. Kenapa saya nggak bisa pisah dari Surabaya, saya nggak tahu. Selalu ada orang Surabaya dalam kehidupan saya. Singkat cerita kami mulai berkenalan. Dan akhirnya kita mulai dekat, prosesnya nggak mudah. Dan saya kalau ngelihat hidup saya hari ini, seorang Frankie Kucoro bisa ada hari ini. Salah satunya karena pasangan yang Tuhan nyatakan. Di musim yang saya awalnya itu nggak mau. Tapi Tuhan itu luar biasa, lihat. Bersyukur. Mengimani itu enggak selalu Tuhan wujudkan. Tapi Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nangkep ya sekarang ya. Nah gini berikutnya. Iman yang hebat itu bukan iman yang berhenti hanya kalau gunungnya pindah. Kadang-kadang orang ngomong, Pak ini imannya luar biasa loh. Kenapa? Tiap kali dia mengiman itu terjadi loh. Tapi ada jenis iman yang naik level. Iman yang tetap cinta Tuhan sekalipun gunungnya gak pindah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan, harapanku tak akan. Yes. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta kau. Sekalipun gunungnya gak pindah, iman yang luar biasa adalah iman yang tetap cinta sama Yesus. Apapun yang terjadi, amin. Habakuk 3 dikatakan, sekalipun pohon ara itu gak berbunga, bisa tahu, bisa memungkinkan ini terjadi di tahun ini. Tadi pagi, Pastor Michael ngomong tentang tahun ini tahun pemurnian. Bisa jadi akan ada padang gurun yang datang dalam kehidupan kita. Seperti apa? Habakuk 3. Pohon ara yang engkau harapkan untuk berbunga, tapi ternyata bisa jadi gak berbunga. Pohon anggur bisa jadi tidak berbuah. Hasil pohon zaitun yang kau idam-idamkan bisa jadi itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini iman yang luar biasa. Namun aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam siapa? Itulah iman yang luar biasa. Beria-ria, tetap sukacita di dalam Allah. Yang menyelamatkan aku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada seorang wanita, penulis lagu terkenal. Tadi kok ya kebetulan lagunya kita nyanyikan. Judul lagunya tadi Ku Berbahagia. Katanya itu lagu seleranya Bu Ira katanya. Ya selera Bu Ira tahulah zaman-zaman perjanjian lama gitu. Shalom Bu Ira. Tolong habis ini saya dikasih makan loh Bu Ira, jangan sampai gak dikasih makan. Ini wanita luar biasa. Yang tulis lagu Ku Berbahagia.
itu seorang wanita yang maaf, gak bisa lihat. Dia bukannya lahir buta, enggak. Dia lahir dengan mata yang baik. Tapi sampai di satu momen di waktu dia kecil, dibawa ke rumah sakit karena mengalami satu iritasi mata. Tapi ternyata justru gara-gara kejadian itu, ditangani dokter salah, ujungnya jadi buta. Gak bisa diobati. Perjalanan hidupnya gak mudah. Suatu kali dia menikah, anaknya meninggal. Semuanya rasanya terlihat seperti krisis, padang gurun. Tapi disitulah dia kenal siapa Tuhan. Dia dijamah sama kasih Tuhan. Dia bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda, gak seperti orang pada umumnya. Karena dia mengalami kasih Tuhan. Justru gara-gara matanya buta, dia fokus bikin lagu. Dia bisa punya kepekaan lebih dari orang yang pada umumnya. Dia memakai bukan lagi dengan mata jasmani, tapi pakai mata hati melihat kehidupan. Dan akhirnya 8.000 lagu dia tulis dengan luar biasa. Lihat, ini orang buta loh, kasih tepuk tangan dulu, lihat. Suatu kali ya, ini yang lebih luar biasa lagi. Ada seseorang interview dia. Fani, kamu masa gak punya iman sih supaya Tuhan sembuhkan mata kamu? Kamu pengen gak sih mata kamu sembuh? Kalau kita mungkin jawabannya akan berkata, iyalah. Supaya saya bisa melihat dengan baik. Tapi dia ngomongnya beda banget. Dia ngomong gak gini. Enggak, saya mendingan tetap dalam keadaan buta saja. Tapi justru dalam kebutaanku, ada banyak karya kasih Tuhan yang dinyatakan lewat hidupku. Dan dia tutup dengan kata-kata ini. Kenapa aku pengen tetap buta selama aku hidup di dunia ini? Supaya suatu kali aku berpulang ke rumah Bapa. Untuk pertama kalinya aku bisa melihat dengan jelas Yesus yang aku cintai secara langsung. Wow. Ini bukan orang buta biasa. Tapi orang buta yang ngalamin kasih Tuhan yang luar biasa. Itu loh iman. Keadaan bisa jadi gak mudah. Tapi cinta sama Tuhan harus selama-lamanya. Itu namanya orang beriman. Bukan kalau cuma diberkati aja puji Tuhan. Bukan kalau cuma lagi pintu dibuka puji Tuhan. Tetapi pintu ditutup pun kita tetap berkata Tuhan itu baik. Itu namanya orang punya iman. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh apa? Iman di dalam siapa? Di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman yang benar adalah iman yang berserah di dalam Yesus. Di dalam rencananya. Katakan amin. Orang kalau imannya di dalam Tuhan, dia gak berusaha ngatur Tuhan. Tuhan itu selalu punya rute yang terbaik buat kita, katakan amin. Kalau Tuhan mau mengangkatmu, rutenya seringkali gak terpahami. Tapi percayalah, ujungnya selalu ada kebaikan Tuhan di sana. Saya kasih Anda satu gambar yang menarik. Silahkan tampilkan gambarnya. Ketika gambar dimunculkan semuanya pasti auto lapar. Coba dimunculkan gambarnya. Nah. Ini namanya mie. Mie apa? Mie goreng. Mie goreng cara masaknya mie goreng kok direbus. Mie goreng ya digoreng. Tapi lucunya mie goreng yang ini kok direbus? Belajar sesuatu gak di sini? Kalau Anda kepingin mie-nya hasilnya enak, ikuti petunjuknya, setuju? Jangan ngotot mempertahankan kebiasaan Anda. Kalau Anda mau beriman di dalam Tuhan, saya percaya ada firman Tuhan yang akan menerangi langkahmu. Engkau gak akan kehilangan hari esokmu. Tuntunannya itu ada bagi kita. Gak perlu maksa Tuhan tiap hari, cukup ngomong gini. Tuhan, yang Tuhan mau terjadilah. Ambisiku hancurkanlah. Kehendakmu terjadilah. Katakan amin. Percayalah selera Tuhan selalu lebih baik dari selera kita. Katakan amin. Jalannya Tuhan itu selalu lebih tinggi daripada jalannya kita.
Tuhan itu selalu lebih besar daripada apapun yang kita bisa bayangkan. Itu loh Tuhan. Ada seorang teman saya, ini cerita lucu banget. Saya kalau tiap kali pengen cerita ini ketawa karena ini rasanya one in a million ceritanya. Teman saya itu suami istri, itu punya dogi. Mereka sayang banget sama doginya ini. Nah mereka itu berdoa buat maminya yang susah banget diajak ke gereja. Udah pakai berbagai macam cara, tetap tidak mau ke gereja. Ngotot gak mau ke gereja. Sampai singkat cerita, si maminya ini lagi buka pintu rumah. Gak sengaja itu dogi kesayangan keluar dari rumah. Dan yang terjadi apa? Ketabrak mobil. Akhirnya ngalami luka yang parah. Bagian belakangnya ada beberapa tulang patah dan segala macam. Ngelihat kondisi rasanya nggak bisa pulih total. Di tengah kondisi seperti itu, si mami ini tiba-tiba ngomong karena dia merasa bersalah. Dia ngomong kayak gini, kalau sampai dogi ini bisa sembuh, aku mau ke gereja. Katanya gitu. Ini kejadian beneran. Akhirnya yang terjadi apa? Teman saya suami istri doain buat dogi ini bisa sembuh cepat. Ternyata bener. Gak butuh pakai waktu lama. Awalnya kondisinya rasanya mengenaskan. Tapi luar biasa Tuhan itu bisa berkarya. Singkat cerita dalam waktu singkat. Itu dogi bisa pulih total seperti sedia kala luar biasa. Dan akhirnya terjadi apa? Maminya mau ke gereja. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Tuh. Tuhan bisa pakai dogi loh. Supaya membuat orang hatinya bisa nempel sama Tuhan. Luar biasa Tuhan ya. Luar biasa. Makanya hari ini gak perlu paksa-paksa Tuhan. Gak perlu juga maksa-maksa suaminya yang belum mau ke gereja, katakan amin. Beneran, tabur kasih aja. Ketika dia melihat ada Kristus di hidupmu, gak butuh waktu lama. Waktunya akan tiba, keluargamu satu orang diselamatkan, seluruh isinya akan ngalamin Tuhan. Kasih tepuk tangan, kemana? Saya melihat ada di sini yang sedang berdoa bagi anaknya. Sudahlah mami, perkataanmu cukup. Beneran. Ini waktunya minta hikmat Tuhan. Amin. Kadang-kadang anak tuh diomongin sampai kadang-kadang kuping anak kadang-kadang juga kesel juga. Izinkan boleh enggak Tuhan yang bekerja di waktu yang tepat. Dengan cara Tuhan yang enggak terselami. Dia bisa pakai segala cara. Melebihi akal pikiran kita. Serahkan sama Tuhan aja. Tuhan bisa bekerja. Sampai sini semua diberkati. Amin. Iman berikutnya ya, bicara tentang iman. Iman itu harus diikuti dengan perbuatan supaya ada hasilnya. Yakobus 2:26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan, pakai aku jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya kalau mau kayak gitu harus belajar bahasa dulu. Jangan ngomongnya gede tapi gak pernah belajar apa-apa. Ya gak kemana-mana hidup kita. Tuhan, aku rindu supaya keuanganku dipulihkan. Ya belajar dulu hal-hal baru untuk mengupgrade kemampuan Anda dong. Coba cari koneksi. Cari tahu salahnya di mana, kenapa keuangan sebelumnya bermasalah. Lakukan sesuatu yang bisa menjadi bagian kita. Tuhan itu selalu mau supaya kita itu melangkah dulu. Kita melangkah satu langkah. Anugerahnya ada menopang sampai 5 langkah berikutnya. Katakan amin. Itu loh cara kerja Tuhan. Kemauan dari kita, kemampuan dari Tuhan. Katakan amin. Jadi kita harus mau dulu upgrade diri kita. Abraham ketika dia dinyatakan suruh sama Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya. Berpisah dari orang tuanya Terah. Dia tuh gak ngerti mesti melangkah kemana. Tapi ya udah, aku paling enggak mesti keluar rumah dulu kan. Dari keluar rumah itu, selangkah demi selangkah, Tuhan pimpin loh. Kalau Tuhan suruh, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti tanggung jawab. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tangkap ini. Tadi saya katakan kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti tanggung jawab. Ingat kisah tentang Petrus disuruh nebar jala? Ingat?
Bagiannya Petrus ngapain? Tebar jala. Bagiannya Petrus ngapain? Bersihkan jalannya sebelum jala itu ditebar. Betul? Bagiannya Tuhan datengin ikannya. Setuju ya? Yang kita perlu lakukan bagiannya kita aja. Dan kalau itu Tuhan suruh, Tuhan pasti tanggung jawab untuk datengin ikannya. Dan kita akan menangkap ikan yang banyak. Gak usah takut. Makanya hari ini saya berdoa. 2024. Biarlah hubunganmu sama Tuhan semakin kuat. Katakan amin. Bukan lagi berharap pada berkat Tuhan. Tapi berharap supaya apa? Aku pengen kenal Tuhan lebih lagi. Yang membuat orang seringkali kecewa karena dia beriman pada kuasanya Tuhan, bukan beriman kepada Tuhannya. Ketika kok nggak sembuh ya, kan Tuhan bisa sembuhkan. Mulai ngomel. Udah gak usah ke gereja deh, gak usah baca firman deh. Tuhan jahat. Padahal seringkali kalau mungkin apa yang kita rindukan belum dijawab, itu artinya ada karakter hidup kita yang lagi dibereskan sama Tuhan. Tuhan kalau bekerja, di balik kepercayaan selalu ada pembentukan karakter dulu. Karena buat apa sembuh kalau karakter kita gak sembuh? Buat apa diangkat kalau karakter kita tetap sombong? Nanti sia-sia. Buat apa dipercaya sama Tuhan ini dan itu kalau dosa yang tersembunyi itu gak beres? Ingat, ada jenis-jenis dosa yang butuh modal. Betul? Orang mau sombong tuh butuh modal. Setuju? Loh, kalau nggak ada modalnya mau menyombongkan apa, betul kan? Itu kalau nggak beres ya, orang hatinya nggak beres ya. Suatu kali ketika dia diangkat, kesombongannya tambah menjadi-jadi, semua orang akan ditindas sama dia. Makanya Tuhan kalau mau mempercayakan, selalu bentuk karakter kita, dimurnikan. Tahun ini tahun pemurnian dan pertolongan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tangkap ini. Iman harus bertumbuh di 2024. Firman Tuhan ngomong Ibrani 11 ayat 1, kita kembali. Next slide. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan baru. Ketika saya merenungkan ayat ini niat luar biasa. Bicara dasar itu seperti sebuah rumah, sebuah bangunan, sebuah gedung. Namanya pondasi itu enggak terlihat. Tapi menentukan kekuatan dan ketinggian sebuah bangunan. Setuju ya? Kalau kita mau dibawa lebih tinggi, pondasimu, imanmu mesti lebih kuat. Katakan amin. Kalau kita pengen dibawa kuat dalam segala keadaan, pondasi harus dalam. Nah, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana bisa membangun iman yang kuat, yang terus bertumbuh. 2 Timotius 3, 10-17, tim praise and worship bisa maju. Ditulis dengan jelas, perikopnya bagus banget. Dikatakan di sini, iman bertumbuh di dalam apa? Penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Catat yang pertama, kalau engkau pengen imanmu bertumbuh di tahun ini, yang pertama, harus ngalami penganiayaan. Bukankah kalau kita ngalamin padang gurun, di situ baru kita percaya di balik padang gurun ada jalan yang bisa Tuhan bukakan. Bukankah kalau gara-gara kita masuk di dalam padang belantara, tempat yang tandus, gersang, yang rasanya mengecewakan menurut pandangan. Tapi justru disitulah iman kita bangkit dan berkata, aku tahu di padang belantara Tuhan bisa memancarkan sungai-sungai yang luar biasa. Lihat, di dalam penganiayaan seringkali iman kita baru bangkit. Katakan amin. Jadi jangan kaget, 2024 kalau ada tantangan, justru di situ imanmu akan bangkit. Yang kedua yang saya belajar, iman bisa bangkit tadi dikatakan karena pembacaan firman Tuhan. Siapa yang mau tahun ini kita mau lebih banyak baca firman? Yang mau lambaikan tangan? Yang mau? Karena kita mau imannya bertumbuh bersama-sama. Gak cukup seminggu sekali, katakan amin. Harus setiap hari, katakan amin. Karena setiap hari kita butuh kekuatan. Setiap hari selalu ada masalah. Tidak semua kesempatan itu kelihatannya menarik loh. Kita tetap butuh terang Tuhan di sana. Kalau imanmu naik, kapasitas pondasimu itu naik.
Engkau melihat segala sesuatu itu jadi gak buru-buru senang dulu. Gak terbawa euforia dulu. Justru tiap kali ada kesempatan yang datang langsung tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini yang Tuhan mau apa enggak? Jangan sampai kelihatannya jalan terbuka lebar tapi ujungnya ternyata maut menanti. Aku enggak tahu. Tapi imanku berkata, Tuhan Maha tahu. Amin. Makanya kita perlu baca firman. Kenapa? Firman Tuhan itu memperkenalkan kita tentang reputasinya Tuhan. Kalau engkau suka baca firman, engkau enggak akan takut menjalani kehidupan ini. Karena apa? Di dalam firman-Nya dituliskan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan bisa lakukan di hidup kita. Imanmu jadi bangkit. Aku enggak punya. Kita baca firman Kejadian. Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Pak, saya ini tertindas, Pak. Ketika kita baca Keluaran, kita tahu Tuhanku adalah Tuhan yang membebaskan. Katakan amin. Dia bisa bikin mujizat di tempat yang rasanya tidak mudah. Tuh. Waktu engkau baca setiap bagian firman, kita jadi kenal reputasi Tuhan. Ketika mengenal, level kepercayaan kita jadi beda. Orang kalau nggak kenal ya, itu nggak mudah percaya loh. Setuju nggak? Anda tuh mau percaya sama orang, itu kan butuh kenal dulu reputasinya. Mau bangun rumah, saya yakin kita pasti pengennya cari orang yang sudah punya reputasi pernah bangun rumah. Setuju nggak? Dengan kita kenal reputasinya, kita dengan mudah percaya dan nggak cuma itu, kita mau kasih uang muka sama dia, betul? Kita mau menunggu untuk si arsitek ini bisa bangun rumah yang kita impikan. Setuju ya? Reputasi Tuhan cuma ada di firman-Nya. Tahun ini ayo kita baca firman lebih lagi. Lebih dari 2023, katakan amin. Supaya imanmu bangkit. Dan kau akan melihat bukan kekuatanmu yang bekerja yang terbatas itu. Tapi karya Tuhan yang tidak terbatas akan kita alami di seluruh kehidupan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Alami Tuhan. Dan yang terakhir, supaya iman bisa bertumbuh, kuncinya ini. Mesti jalan sendiri bersama dengan Tuhan. Tidak bergantung kepada pengalaman orang lain, siapapun itu. Jalan sendiri, ngalamin sendiri. Kita mesti kenal sendiri. Suatu kali, saya waktu itu cuma dikasih tahu sama orang. Ki, kamu pernah enggak makan durian musangking? Wah, jam segini kok ngomong musangking nih, rasanya menarik ini. Enggak pernah. Rasanya enak banget loh. Oh iya, itu kalau kamu makan, itu bijinya kecil. Dagingnya luar biasa. Tapi kalau cuma tahu, enggak ngalami sendiri, responnya biasa. Betul kan? Sampai suatu kali saya pergi ke satu negara, langsung diajak, langsung kita makan durian musangking. Beneran. Ketika makan langsung buah itu yang satu buah harganya bisa 700-800 ribu tuh. Yang terjadi apa? Ketika saya makan, langsung saya lupa kalau ada jenis durian yang lain. Karena rasanya jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat daripada yang semuanya. Betul kan? Mesti ngalami sendiri. Dan semenjak hari itu, saya suka jadi penginjil tentang musangking. Kamu mau makan durian yang enak? Durian yang itu, tunggu dulu, mesti makan musangking. Sekarang naik level lagi, ada namanya blackthorn. Harganya penuh ucapan syukur, 2 kali lipat. Kemarin saya waktu ke Malaysia, nunjuk gini, ini wah dengan santai, ini harganya berapa? Kayak udah mau beli. Begitu tahu harganya 2 kali lipat, oh nanti dulu saya berdoa dulu gitu. Tapi mesti ngalamin sendiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mesti ngalamin Tuhan secara pribadi. Bagi berdiri sama-sama ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Jangan berhenti cuma pengetahuan sampai pengalaman. Tiada kasih. Katakan ya.